sebelah sini kan habis. Iya, bangun-bangun. Subhanallah. Alhamdulillah. Jangan orang ya Allah, jangan lain-lain. Iya, guci-guci nggak apa-apa lah. Iya. Allah. Alam mati pun semua tinggal. Subhanallah. Ini muka bangun tidur nih. Subhanallah. Kita teriak-teriak, Ipa di mana? Dia nggak ada inisiatif keluar kan belum pernah. Ya, berapa bulan sekali ada yang Kecil-kecil. Irian kalau gitu. Ada aja daerah gempa. Irian gimana? Sering sekali gempa Irian. Tapi nggak lama-lama. Jalur gempa, cuman tidak seperti ini. Subhanallah. Mobil goyang sampai entah bagaimana. Berat. Iya. Ipa bayangkan memang. Beresin itu yang diberesin terbalik lagi, Nek. Oh, jadi Pak beres-beresin yang jatuh. Biasanya nggak pernah beres-beres, giliran gempa aja beres-beres. Udah tadi udah lari-lari di sini, Pak kemana aja? Masih ya Pak, sekarangnya masih ada. Ini enggak halu, enggak buruk-buruk. Allah, ini lagi-lagi goyang nih. Nanti diri di pinggir kaki. Nah, itu di Ini dipegang. Jangan pusing. Ini goyang ini. Tapi pusing kita masih. Ketik, udah. Pusingnya kita masih. Udah. Enggak. Ada Pak, ambil si mobil. Masih goyang kok tuh. Pak, Ya. Sini, Min. Ini teleponnya. Oh, Mbak 3431 coba kata. Pegangan semua. Sama air batin Bapak ya. Sama air batin Maaf air batin semuanya. Maaf lahir batin, Mbak. Umi, pemangkunya calon Umi. Bantu Umi. Kira ya. Bang, pegangan di sini. Umi. Kenapa ampun deh calon Umi. Boleh naik mobil. Umi. Kenapa ampun deh calon Umi. Umi. Kenapa ampun deh calon Umi. Ya Allah Tuhan. Kenapa ampun deh calon Umi. Kenapa ampun deh calon Umi. Ini doa aja, nak. Mudah-mudahan berhenti. Allah.
Belum naik ke atas. Di atas ada apa lagi? Ada loteng. Ada apa lagi di atasnya? Ada loteng di atas. Mana? Ya, Umi panggil-panggil ini. Allah Akbar. Mana-mana lu jempa nanti lagi. Ipa mana Ipa? Ipa mana It? Ipa dalam kamar. Ayo keluar sini, keluar sini. Papa, itu tiang-tiangnya sudah tinggal tiang di situ. Hati-hati, udah nggak bagus lagi kalau di situ. Jangan di sebelah situ, udah hancur kon ini tiang-tiangnya. Ada yang apa? Ada orang? Ada orang? Ada. Ini gimana? Itu. Pak, ini tinggi loh, Pak. Mana? Nah, Tuh, sini. Itu tuh di bawah situ tuh orangnya. Tahan Bapak ya. Tahan aja. Tahan aja sebentar, tahan aja. Tahan Pak, pegangan Pak. Airnya sudah turun Pak, tenang. Airnya udah turun. Ada dari upaya kami. Kenapa tidak ucap? Allah Tuhan. Udah. Allah Tuhan, Kristen Bandung ya Allah, Makjid umat Islam Bandung. Umi itu. La ilaha illallah. Darah sini ampun di jalan Umi. Lepas ampun di jalan Papa mana? Lepas ampun di jalan Umi. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah ya Allah. Tidak ada upaya manusia. Selamatkan kami, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Salim, Salimah, menyelamatkan kami, ya Allah. Halo Sobat BMKG,
Kalian pasti tahu dan pernah merasakan gempa bumi, di mana tiba-tiba kita merasakan getaran atau merasakan seolah digoyang, melihat lampu gantung bergoyang, atau jendela kaca berderak. Sungguh bikin panik ya. Namun kalian tahu nggak kalau Indonesia merupakan salah satu negara dengan aktivitas kegempaan paling aktif di dunia. Ini dikarenakan posisi geografis Indonesia yang terletak di tengah-tengah daerah cincin api Pasifik. Jalur gempa bumi Sabuk Alkida berada di pertemuan beberapa lempengan tektonik dan juga terdapat banyak gunung berapi aktif. Sebenarnya gempa bumi adalah peristiwa pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Energi yang dihasilkan akan dipancarkan ke segala arah berupa gelombang seismik sehingga efeknya dapat dirasakan sampai ke permukaan bumi. Berdasarkan penyebabnya, gempa bumi dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu gempa bumi runtuhan, gempa bumi tektonik, gempa bumi vulkanik, dan gempa bumi buatan. Salah satu gempa yang sering terjadi di Indonesia adalah gempa tektonik. Gempa jenis ini disebabkan adanya pergerakan lempeng karena panas dari inti bumi yang menjalar ke atas disebut sebagai arus konveksi. Aliran panas dari inti bumi menyebabkan kerak bumi mengalami pergerakan sehingga di beberapa bagian mengalami pecah atau patah. Adapun karakteristik gempa bumi tektonik adalah berlangsung dalam waktu yang sangat singkat dan cepat. Lokasi kejadian tertentu di sekitar batas lempeng dan sesar aktif. Akibatnya dapat menimbulkan bencana, berpotensi terulang kembali, belum dapat diprediksi, dan tidak dapat dicegah, tetapi akibat yang ditimbulkan dapat dikurangi. Dampak langsung dari gempa bumi adalah getaran atau goncangan yang kita rasakan, kerusakan bangunan, likuifaksi, tanah terbelah, dan tsunami. Dengan mengetahui potensi, karakteristik, dan dampak yang ditimbulkan gempa bumi, maka kita harus selalu mempersiapkan diri dan menekan dampak yang ditimbulkan. Semoga Sobat BMKG selalu waspada ya! Selamat datang di channel Guru IPA. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai gempa bumi dan gunung berapi. Seluk-beluk tentang gempa bumi. Batuan pada lempeng mengalami perubahan bentuk atau deformasi secara perlahan dalam jangka waktu tertentu. Ketika batuan tersebut mengeras atau menegang, maka energi potensialnya terus bertambah. Ketika lempeng bergerak atau patah, maka energi tersebut dilepaskan. Energi tersebut mengakibatkan terjadinya getaran yang merambat melalui material bumi lainnya. Getaran ini disebut gempa bumi. Semakin besar energi yang dilepaskan, maka getarannya akan semakin terasa. Ketika lempeng patah menjadi dua bagian, maka masing-masing bagian akan bergerak menjauh. Daerah lempeng yang patah tersebut dinamakan fault atau patahan atau sesar. Sesar yang terjadi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, bergantung pada bagaimana sebuah gaya bekerja pada lempeng. Ketika sebuah lempeng ditarik berlawanan oleh sebuah gaya, maka akan terbentuk sesar normal. Pada sesar normal, struktur batuan lempeng yang ada di atas sesar akan bergeser turun dibandingkan struktur batuan lempeng yang ada di bawah sesar. Sebuah gaya yang mendorong lempeng saling mendekat akan menekan lempeng tersebut dari arah yang berlawanan. Gaya dorong ini menyebabkan struktur batuan lempeng di bagian atas sesar bergerak naik. Fenomena ini disebut reverse fault atau sesar terbalik.
Sebuah gaya sesar yang bekerja pada lempeng akan membentuk strike slip fault atau sesar geser. Gaya geser mengakibatkan lempeng di kedua sisi sesar geser bergerak berlawanan pada permukaan bumi. Pada gempa bumi, terjadi pelepasan gelombang atau getaran yang merambat. Gelombang ini merambat sepanjang permukaan bumi, dan gelombang gempa bumi disebut gelombang seismik. Pergerakan lempeng di sepanjang sesar melepaskan sebuah energi. Energi ini merupakan energi potensial saat lempeng terkena gaya. Kemudian, energi potensial tersebut merambat dalam bentuk gelombang seismik. Sebuah titik pada kedalaman bumi yang menjadi pusat gempa disebut hiposentrum. Permukaan bumi yang berada di atas hiposentrum disebut epicentrum. Gelombang seismik yang merambat di bagian dalam bumi dibedakan menjadi gelombang primer dan sekunder. Gelombang primer atau P-wave bergerak melalui material batuan. Partikel batuan akan bergetar searah dengan arah rambat gelombang seismik. Dengan kata lain, gelombang primer merupakan gelombang longitudinal. Gelombang sekunder atau S-wave merambat melalui batuan dengan menggetarkan partikel batuan tegak lurus dengan arah rambat gelombang seismik. Gelombang sekunder merupakan gelombang transversal. Gelombang lainnya merambat di permukaan bumi dengan menggetarkan batuan dan tanah sejajar permukaan bumi. Ilmu yang mempelajari tentang gempa bumi adalah seismologi. Ilmuwan yang mengkaji gempa bumi disebut ahli seismologi. Alat yang digunakan untuk mencatat data gelombang seismik adalah seismograf. Ketinggian garis pada kertas menggambarkan besarnya energi yang dilepaskan saat gempa yang dikenal sebagai magnitud. Grafik hasil pencatatan seismograf dinamakan seismogram. Kekuatan gempa atau magnitud pada sebuah daerah dinyatakan dengan skala Richter. Pengukuran kekuatan gempa didasarkan pada amplitudo atau grafik gelombang seismik di seismogram. Skala Richter menunjukkan besarnya energi gempa yang dilepaskan. Besarnya magnitud sebuah gempa akan mempengaruhi besarnya energi yang dilepaskan. Semakin besar magnitud sebuah gempa, maka energi yang dilepaskan juga semakin besar. Akibatnya, kerusakan yang terjadi juga semakin besar. Berdasarkan besar magnitud dan kerusakan yang ditimbulkan, gempa bumi dikategorikan seperti pada tabel berikut. Sebagian besar kerusakan akibat gempa bumi diakibatkan oleh gelombang yang merambat di permukaan bumi. Bangunan serta jalan raya dapat rusak. Ketika gempa terjadi di dasar laut, gerakan lempeng tersebut akan mendorong air laut ke atas, sehingga timbul gelombang yang besar dan kuat. Gelombang air laut dapat mengalir ratusan kilometer ke segala arah dari epicentrum. Gelombang air laut ini disebut tsunami. Pusat gelombang tsunami adalah epicentrum yang berada di laut yang jauh dari pantai. Ketinggian gelombang tsunami di tengah lautan hanya sekitar 1 meter. Namun, gelombang tersebut dapat merambat dengan kecepatan 500-1000 km per jam. Ketika mendekati pantai, kecepatan gelombang tsunami menurun hingga sekitar 30 km per jam. Akan tetapi, tinggi gelombang tsunami di dekat pantai meningkat hingga puluhan meter. Sebelum gelombang tsunami sampai di pantai, air laut yang ada di pantai surut seketika. Hal tersebut merupakan pertanda bahaya akan terjadi gelombang tsunami. Gunung berapi. Sama halnya dengan air mendidih, batuan cair atau magma juga bergerak ke permukaan karena memiliki massa jenis yang lebih kecil dari batuan yang ada di sekitarnya.
Naiknya magma ke permukaan menyebabkan erupsi. Erupsi terjadi pada gunung berapi. Magma yang keluar dan mengalir di permukaan bumi saat terjadi erupsi disebut lava. Gunung berapi memiliki lubang yang berbentuk melingkar di daerah puncaknya yang disebut kawah. Saat erupsi terjadi, magma dan material lainnya dimuntahkan melalui kawah gunung berapi. Ketika erupsi gunung berapi atau gunung meletus terjadi, lava dan beberapa material dimuntahkan hingga ribuan meter kubik ke udara. Partikel-partikel dari material dan lava yang mendingin akan terlontar ke atas, kemudian berjatuhan dari langit. Fenomena ini yang disebut hujan debu vulkanik atau tephra. Erupsi merupakan keluarnya magma dan material lainnya dari dalam bumi oleh letusan gunung berapi. Namun, istilah erupsi di masyarakat lebih dikenal dengan gunung meletus. Letusan gunung api akan memuntahkan material dengan kekuatan yang dahsyat dan lava pijar maupun lahar dingin yang keluar akan menyapu segala sesuatu yang dilewatinya. Akibatnya, letusan gunung berapi dapat mengakibatkan kerusakan yang sangat besar. Erupsi disebabkan oleh tekanan gas yang kuat dari dalam bumi yang terus-menerus mendorong magma. Dengan demikian, magma akan terus naik menuju ke permukaan. Dalam perjalanannya, magma yang memiliki suhu hingga 1200 derajat Celcius akan melelehkan batuan di sekitarnya. Akibatnya, terjadilah penumpukan magma. Tekanan udara yang berasal dari dalam bumi lambat laun semakin besar, sehingga tersimpan energi yang besar untuk mendorong magma keluar. Jika litosfer yang berada di atas magma tidak mampu menahan tekanan dari dalam bumi, maka terjadilah erupsi. Material yang dikeluarkan saat letusan gunung berapi meliputi material padat, cair, dan gas. Letusan gunung berapi akan mengeluarkan material padatan berupa batuan dan mineral dari dalam bumi. Hasil lainnya dari letusan gunung api adalah lava dan lahar. Lahar merupakan lava yang telah bercampur dengan batuan, air, dan material lainnya. Selain itu, letusan gunung berapi juga menghasilkan gas beracun, yakni hidrogen sulfida, sulfur dioksida, dan nitrogen dioksida. Selain material tersebut, letusan gunung berapi juga menghasilkan awan panas atau aliran piroklastik atau yang dikenal oleh masyarakat dengan nama wedus gembel. Awan panas merupakan hasil letusan seperti awan yang mengalir bergulu. Awan panas terdiri atas batuan pijar, gas panas, serta material lainnya. Awan panas memiliki suhu yang mencapai 700 derajat Celcius. Awan panas ini mengalir menuruni lereng gunung api dengan kecepatan mencapai 200 km per jam. PSDM membedakan status gunung api menjadi 4 tingkatan. Level terendah adalah status normal dengan warna isyarat hijau. Tingkatan level paling tinggi adalah status awas dengan isyarat warna merah. Secara lengkap, deskripsi status gunung api dapat dilihat pada tabel berikut. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe.